Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswiku Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya Prodi Ilmu Komunikasi? Semoga senantiasa sehat selalu dan selalu produktif berkarya dari hari ke hari. Pada hari ini senang sekali saya Rofiqal Muntaha Mediala sebagai dosen mata kuliah Event Management menjumpai Anda secara virtual di pokok bahasan pertemuan 4. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu lagi, izinkan saya share screen tentang pokok bahasan pertemuan 4 kita di mata kuliah Event Management. Bagaimana teman-teman? Sudah terlihat di layar monitor komputer dan juga handphone Anda PDF dari materi pertemuan 4 tentang membuat proposal event, di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Anda dituntut setiap kelompok membuat 2 proposal. Pertama, proposal untuk sponsor, dan yang kedua, proposal event yang ditulis secara resmi yang diserahkan kepada saya. Nah, apa bedanya? Mari kita akan bahas satu persatu. Oke. Proposal itu diperlukan sebagai salah satu bentuk kepatuhan kita dan juga penyampaian ide atau gagasan kita yang disampaikan kepada public internal maupun public eksternal. Dalam proposal itu akan berisi sesuatu secara lengkap tentang ide kreatif penyelenggara event yang akan Anda buat, berikut juga budgeting atau pembiayaan yang akan diajukan untuk menyelesaikan atau mengeksekusi event itu. Nah, untuk menyediakan informasi yang penting tersebut, maka hal-hal berikut perlu Anda masukkan dalam proposal. Pertama, gambaran umumnya. Yang kedua, rincian desain atau properti yang diperlukan. Rencana pemasarannya seperti apa. Riset pasarnya. Pendorong, paket manfaat, dan implementasi. Ya, ini isi-isi yang perlu Anda masukkan ketika Anda ingin mengajukan proposal kepada sponsor ya. Tapi berbeda halnya dengan nanti untuk proposal yang memang diserahkan untuk saya kepada dalam rangka penyerahan tugas secara akademis kepada dosen pengampu. Nah, gambaran umum ini maksudnya memberikan gambaran mengenai organisasi Anda dan manfaat yang dapat Anda tawarkan kepada proposal, kepada sponsor. Maka dari itu saya dari kemarin memberikan Anda perintah untuk membuat organisasi dengan nama tertentu. Gitu, di luar nama kelas Anda. Jadi kan setiap kelas itu dibagi atas minimal 3 sampai dengan 6 orang ya. Nah, satu kelompok 6 orang itu diharuskan membuat nama sendiri yang menjadi ciri khas atau brand Anda sebagai organizer buat logonya. Nah, ini sangat penting sekali untuk Anda tawarkan kepada sponsor. Gitu. Jangan menawarkan proposal atas nama mahasiswa BSI aja, tapi Anda perlu bikin brand Anda sendiri sebagai kelompok event organizer. Apakah Anda brandnya? Itu ya maksudnya. Rincian event atau properti di sini maksudnya adalah lembar informasi yang berisi daftar tanggal, jam, lokasi, proyeksi jumlah dan profil pengunjung, harga tiket, jumlah keanggotaan, dan sebagainya. Semuanya berkaitan dengan data keras atau jumlah, yaitu disajikan dalam kuantitatif ya, berarti berupa angka-angka tertentu. Dan informasi yang disediakan di sini bervariasi tergantung pada jenis acara yang diselenggarakan. Nah, rencana pemasaran di sini, sebagai event organizer, Anda harus mempunyai strategi dan taktik bagaimana memasarkan event Anda. Dilihat dari semua komponen pemasaran, media yang akan Anda gunakan, dan juga rencana publikasi. Lalu riset pasar, berarti untuk mendapatkan sponsor, Anda harus memiliki informasi menyeluruh mengenai pasar sasaran Anda. Paling tidak profilnya, siapa mereka, tingkat pendidikan mereka, di mana mereka tinggal, dan sebagainya. Tentu diperoleh dari riset ya. Bisa dilihat dari contoh proposal yang sudah saya share kemarin mengenai seminar kesehatan untuk mengantisipasi korban diabetes di Indonesia. Saya tujukan atas target layak dan target primer. Nah, itu yang disebut dengan riset pasar. Pendorong, agar sponsor yakin atas manfaat yang Anda tawarkan. Tampilkan bukti manfaat yang telah diperoleh oleh sponsor pada acara yang telah Anda selenggarakan sebelumnya. Jika Anda sudah mempunyai acara
yang sudah diselenggarakan sebelumnya. Jika memang ini baru kali pertama Anda membuat, berarti tampilkan pendorong dalam varian yang lain. Mungkin keberhasilan acara serupa yang diselenggarakan oleh organisasi lain. Tampilkan beberapa manfaat yang ada dalam daftar inventaris manfaat kepada calon sponsor Anda. Gunakan tanda bulat untuk masing-masing manfaat untuk mempermudah pemahaman calon sponsor. Anda juga dapat mengelompokkan manfaat tersebut ke dalam kategori yang telah ditetapkan dalam daftar inventaris manfaat. Jadi pada proposal untuk sponsor ini, bentuk dan sistematikanya berbeda ya teman-teman dibandingkan dengan proposal yang dikumpulkan dalam rangka tugas akademik kepada saya yang saya kasih contoh kemarin. Untuk lebih lanjutnya, contoh proposal yang diserahkan sponsor, kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, investasi, dalam bagian ini Anda merinci semua bentuk investasi yang dapat dikontribusikan oleh sponsor. Investasi di sini bisa berupa uang tunai, jasa atau barang, dukungan promosi yang secara langsung menguntungkan organisasi Anda, atau dalam bagian ini masukkan batas tanggal pelunasan pembayaran berikut insentif yang Anda tawarkan. Nah, tujuan utama pembuatan proposal adalah menjelaskan konsep dan ide dasar dari event yang akan dibuat secara mendetail sebagai upaya untuk meyakinkan calon klien bahwa konsep itu ditawarkan dengan banyak kelebihan, sehingga calon klien diharapkan memilih konsep yang ada. Jadi, proposal ini dibuat, rencananya kan untuk bekerja sama dengan pihak eksternal, yang nanti akan disebut sebagai mitra, partner, ataupun sponsor, seperti itu. Nah, bagaimana mereka yakin untuk dapat menanamkan investasi kepada suksesnya kegiatan acara Anda jika mereka tidak tahu secara mendetail apa ide kreatif penyelenggaraan kegiatan Anda. Makanya dibuat proposal di sini. Ya, selain itu, Anda yang perlu ketahui juga bahwa pihak sponsor atau pihak eksternal tidak akan dengan mudahnya memberikan investasi kepada event Anda kalau mereka tidak melihat adanya investasi jangka panjang di situ, yaitu seberapa untungnya atau seberapa manfaatnya saya menanamkan dana untuk penyelenggaraan event Anda, tapi tidak bisa menunjang, kalau tidak bisa menunjang nama baik dan reputasi organisasi saya. Maka dari itu, dalam menyerahkan proposal kepada sponsor, lihat-lihat dulu nih, sponsor atau organisasi memang relate dengan event Anda. Jangan sampai memaksakan. Contoh, ide Anda adalah ketika membuat lomba fashion show untuk anak-anak kategori A, yaitu umur dari 5 tahun sampai dengan 9 tahun, dan kategori B itu dari 10 tahun sampai umur 15 tahun. Karena Anda tahu dengan target sasaran event Anda adalah anak-anak dan remaja, jangan paksakan untuk misal mencari sponsor kepada perusahaan rokok yang notabene-nya mungkin ini sedikit berbeda karena target mereka adalah target audiens dewasa, bukan anak-anak. Jadi carilah organisasi yang memang sejalan atau linier dengan ide kegiatan Anda, target sasarannya. Berarti kalau ingin mengadakan lomba fashion show untuk anak-anak dan remaja tadi, Anda bisa mengajak kerjasama organisasi clothing line gitu ya, atau misalnya organisasi atau perusahaan misalnya kebutuhan anak-anak dan remaja gitu ya, entah itu kosmetik remaja gitu ya, atau entah itu brand sepatu remaja atau anak-anak gitu ya, produk makanan anak-anak atau remaja dan lain sebagainya. Itu ya, jadi pilih-pilih juga sponsor yang akan Anda dekati atau akan Anda capai itu sejalan dengan target sasaran dari event yang Anda akan buat. Nah, proposal ringkas ini yang akan diserahkan kepada calon sponsor. Makanya terdiri dari 2 atau 3 halaman saja yang berisi besar acara, audiens sasaran, pemasaran, strategi promosi, dan manfaat utama yang ditawarkan. Cara ini merupakan cara yang efektif untuk mengundang minat calon sponsor. Jangan lupa cantumkan nomor kontak Anda agar mudah dihubungkan oleh calon sponsor. Sebagai pedoman, ini yang perlu Anda buat. Proposal yang akan Anda buat kali ini berbeda dengan proposal yang kemarin saya contohkan. Proposal yang kemarin saya contohkan itu adalah proposal di akhir, yaitu yang akan dikumpulkan di pertemuan 8, yang memang kaitannya dengan fungsi akademik laporan antara mahasiswa dengan dosen pengampu. Tapi kalau proposal yang akan Anda buat hari ini adalah proposal yang diberikan untuk calon sponsor Anda.
dengan sistematika yang berbeda, tidak kaku seperti layaknya proposal yang saya ajukan kemarin. Jadi minimal 4-5 halaman dan maksimalnya adalah 12 halaman. Jangan lebih dari itu. Sementara untuk proposal lebih mendetail dalam fungsi akademiknya ya boleh lebih dari 12 halaman seperti yang kami contohkan 22 halaman. Tapi untuk yang diberikan kepada sponsor dengan desain tertentu dan sistematika tertentu minimal 4-5 halaman dan maksimalnya adalah 12 halaman. Gitu teman-teman ya. Karena jika lebih dari itu, biasanya proposal tidak akan disentuh oleh sponsor karena terlalu lama untuk screening dan membacanya. Dan proposal itu harus mudah dan cepat dibaca. Lalu, di dalam proposal ini, Anda juga dapat menetapkan harga. Harga di sini bagian yang paling sulit sekaligus paling vital ya. Pertama dan terpenting, biaya total harus sedikit lebih mahal daripada biaya sponsor menjalankan acaranya sendiri. Proposal Anda harus dapat membuktikan bahwa sponsor akan lebih untung berinvestasi pada sponsorship daripada kalau beriklan, gitu ya. Jadi yakinkan mereka dibandingkan beriklan di media above the line atau below the line dengan mensponsori kegiatan Anda, brand mereka pun sudah mendapatkan keuntungan untuk misalnya awareness-nya naik atau awareness-nya meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Nilai keuntungan lebih tersebut kira-kira 150% sampai 200%. Karena ada kecenderungan perusahaan akan tetap bertahan pada zona nyaman dengan beriklan. Ya. Satu hal yang amat penting adalah jangan beberkan rencana biaya pengeluaran Anda, karena akan merusak citra dan mengindikasikan Anda lebih mementingkan kebutuhan Anda sendiri daripada harga diri organisasi. Jadi jangan Anda tulis tuh budgeting yang secara lengkap diperlukan pada laporan yang saya contohkan minggu kemarin. Tapi ini dibuat untuk versi sponsor ya. Nah, menghitung harga sponsor, selisih antara biaya penyediaan manfaat dengan harga sponsorship adalah keuntungan atau kerugian Anda. Biaya untuk penyediaan manfaat yang ditawarkan, misalnya biaya staf dan administrasi, ditambah biaya penjualan, ditambah biaya pelayanan. Setelah semua biaya penyediaan manfaat di total, Anda dapat menambahkan keuntungan yang Anda inginkan. Sebagai pedoman kasar, keuntungan Anda adalah 100%. Dengan demikian, harga sponsorship adalah 2 kali total penyediaan manfaat. Biaya total sponsorship ditambah keuntungan 100%, pendapatan untuk acara Anda, dan sama dengan harga sponsorship atau baseline fee. Nah, ini berbagai isu atau pertanyaan mengenai proposal, yaitu haruslah kita menawarkan kelas sponsorship yang berbeda, bagaimana menetapkan kategori eksklusif, apakah kita memerlukan brosur atau video penjualan yang mengkilap, haruskah kita pergi ke satu atau beberapa perusahaan, dan berapa banyak waktu utama yang dibutuhkan sponsor, kapan waktu terbaik untuk mendekati sponsor. Nah, contoh pembuatan proposal event, pertama kita mengadakan briefing klien. Misal, kalau klien adalah perusahaan internasional, yaitu produsen alat-alat kesehatan kelas dunia yang memiliki cabang di banyak negara termasuk di Indonesia. Salah satu produknya adalah alat pelangsing dan menghilang lemak di perut. Pada awal peluncuran untuk pertama kalinya, produk ini menjadi best seller di antara produk-produk lain di perusahaan itu. Tetapi saat ini penjualannya mengalami stagnasi dan bertahan di level tertentu. Jadi, perusahaan ingin mengadakan acara agar alat itu kembali menjadi best seller dan penjualannya meningkat. Ini briefingnya. Brainstorming, curah gagasan antara anggota tim. Tim inti berdiskusi setelah sebelumnya dibahas mengenai briefing calon klien, pengayaan materi produk, pasar sasaran produk mulai dari level ekonomi, kebiasaan, dan gaya hidup hingga proses bisnis produk. Kamu juga harus tahu secara garis besar sebagai organizer di sini. Kemudian proposal, tidak ada aturan baku bahwa isi proposal event harus seperti yang dicontohkan, tapi rata-rata memiliki pola yang sama. Nah, inilah sistematika isi proposal event yang akan diajukan oleh kepada sponsor. Ada latar belakangnya, ada tujuannya, sekilas pasar sasaran, ada tema acara, implementasi tema acara, mekanisme rangkaian acara, pendukung acara percalonan siapa saja, dan set panggung, dan hal-hal lainnya. Contohnya seperti ini dapat kamu lihat dengan ide event organizer mengambil tagline berbagi cerita bersama Bunda Neno. Berarti dia menitik beratkan pengisi acara di sini adalah Bunda Neno dengan modal sosial yang sudah dimiliki Bunda Neno dengan tema Ayah Bunda Kenalilah Potensiku. Berarti jelas ya, kalau dari idenya seperti ini, dia pasti akan menyasar calon-calon sponsor produk yang memang nggak jauh-jauh dari ibu dan anak.
entah itu produk sepeda anak ya, family gitu, atau misalnya produk susu gitu ya, atau makanan untuk balita gitu atau bayi. Nah, itu bisa didekati, atau biskuit gitu ya. Nah, itu bisa didekati oleh kamu sebagai calon mitra organizer. Nah, ini ada pengantarnya di sini, pengantar dari latar belakang pentingnya event yang akan kamu selenggarakan, lalu nama kegiatannya apa, jadi dibuat desain seperti ini, dan pokok bahasannya, pokok bahasan dari kegiatan yang kamu ingin kemukakan apa aja, kemudian sasarannya apa, kamu silakan tulis di sini, waktu dan tempatnya kapan, disertai dengan desain yang menarik seperti ini, lalu susunan acaranya dibuat, rundown-nya dengan detail, dan bentuk kegiatannya apa aja. Ini strategi dari kegiatan yang akan kamu usung. Di sini ada talk show pembicara tunggal, pameran karya dan foto pendidikan, panggung spontanitas seni dan budaya anak, belajar dunia anak, lomba cipta, dan membaca puisi, lomba menulis dan presentasi artikel, banyak ya. Kemudian ini contoh proposal selanjutnya, siapa saja yang menjadi event organizer dan juga pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan event itu. Ya, di sini jelas ada sekolah Yayasan Arido, sekolah alam Yayasan Arido. Lengkap di sini siapa saja yang berperan sebagai organizernya dan juga mitra yang diajak bekerja sama untuk menyukseskan acara itu, panitianya. Lalu ini adalah pengeluaran yang dibutuhkan untuk mengeksekusi event itu, ya. Kemudian ini pemasukannya jika dihitung secara kasar dari peserta segini dan dari sponsor diharapkan segini. Ini ada 37.840.000 dan jumlah yang dimasukkan 37 juta karena ada biaya tak terduga itu 5% ya, biasanya ya sengaja dimasukkan ke dalam proposal. Dan ini sponsorship-nya, jadi kamu membagi sponsorship ada 3, ada sponsorship tunggal, ada sponsor premium, ada sponsor partisipasi. Yaitu sponsor yang berkontribusi 15 juta rupiah dari total anggaran. Privilege yang diterimanya adalah pencantuman dan pemasangan logo sampel produk di setiap bentuk promo dan publikasi, atau hal-hal khusus yang dibahas kemudian ya. Jadi itu feedbacknya, kalau misalnya mau jadi sponsor tunggal, nanti logonya akan dimasukkan ke dalam semua media publikasi ketika event itu berlangsung. Kalau sponsor premium, sponsor yang berkontribusi minimal 6 juta dari total nilai anggaran, kemudian privilege yang diterimanya adalah separuh dari privilege sponsor tunggal dengan pilihan yang dapat disepakati kemudian. Jadi mungkin pencantuman logonya itu tidak di semua media publikasi, tapi hanya di media tertentu sesuai dengan pilihan si klien. Di sini mungkin kalau yang sponsor tunggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sponsor premium hanya 4 pilihan saja di media mana yang mereka mau memasukkan logonya. Kalau sponsor partisipasi, yaitu sponsor yang memberi dukungan di bawah nominal sponsor premium atau memberikan bantuan dukungan benda material non cash yang relevan dengan acara. Privilege yang diterimanya disesuaikan dengan besarnya dukungan yang diputuskan melalui pembicaraan dengan panitia. Ya mungkin terserah apakah hanya cuma satu media publikasi aja atau ada lobby dan negosiasi yang lain. Dan jangan lupa konfirmasinya atau kontak person yang perlu kamu cantumkan di proposal yang akan diberikan kepada sponsor ya. Karena ketika mereka nanti tertarik untuk bekerja sama dengan Anda, mereka akan menghubungi kontak person yang tertera di proposal. Nah, ini adalah profil Neno Harisman sendiri sebagai ide pengisi acara tunggal di dalam event Anda. Kemudian ini adalah mitra sebelumnya yang sudah menjalin kerjasama dengan sekolah alam Arido. Di sini panitianya kebetulan adalah organizer-nya adalah Arido ya. Jadi kamu bisa masukkan mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan kamu sebelumnya. Jika belum ada ya berarti tidak perlu memasukkan ini. Dan ini adalah alamat dari event organizer itu atau sekolah yang mengajak kerjasama atau ingin mencari sponsor. Nah kira-kira itu yang harus Anda buat proposal untuk event yang bentuknya berbeda
dengan proposal lebih lengkap yang saya contohkan kemarin, dan juga proposal kita dibuat dengan desain yang menarik, minimal 4-5 halaman dan maksimal 12 halaman saja. Ya, silakan Anda bisa gagas dari sekarang dan berdiskusi kepada teman-teman kelompok Anda untuk menyasar kira-kira sponsor mana yang akan Anda dekati dan membuat proposal event yang sejalan dengan ide sasaran audiens event Anda. Gitu ya. Demikian teman-teman yang mau saya sampaikan pada pertemuan 4 ini tentang membuat proposal event. Terima kasih